Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 dari mata kuliah Desain Budaya dan Manusia yang diampu oleh Pak Isa dan Pak Andreas Rio. Di sini kami akan menjelaskan materi mengenai aspek psikologi dan motivasi dari interaksi dengan objek. Sebelumnya perkenalkan, saya Fikri Gilang Ramadan dan satu lagi di sini ada rekan saya. Saya Feti Fitriani Sukmana. Sebelum kami membahas mengenai isu atau problematika yang akan kami angkat, kami akan menjelaskan dulu latar belakang dari psikologi desain itu sendiri. Psikologi desain merupakan sebuah teori yang mengacu pada tanggapan orang mengenai sebuah desain. Psikologi desain juga memberikan dasar psikologis dengan implikasi praktis untuk merancang produk yang memenuhi kebutuhan dan tuntutan untuk menciptakan produk yang digunakan secara efisien, aman, diterima, bahkan sampai dicintai. Nah, di sini kami mengambil 2 studi kasus yang berbeda. Pertama akan saya jelaskan dulu mengenai studi kasus dari aplikasi Instagram yang akan saya bahas menggunakan tadi psikologi desain. Dari sisi psikologi desain. Mungkin sudah tidak asing mengenai aplikasi Instagram ini. Sudah mungkin kita juga sebagai pengguna aplikasi Instagram. Di sini saya punya hasil observasi, hasil riset bahwa menurut website wearesocial.com ternyata menunjukkan pengguna aplikasi Instagram itu secara global telah mencapai 5,5 miliar pengunjung di rata-rata setiap bulanannya. Riset ini dilakukan pada bulan Februari 2025. Nah, begitupun di Indonesia. Di Indonesia sendiri per Juli 2024 dari tahun kemarin ternyata Indonesia menduduki negara terbesar di posisi keempat dalam penggunaan Instagram. Sekitar 99,4 juta pengguna. Ini menurut wearesocial.com tadi dan Meltwater. Nah, di sini saya akan menggunakan aspek psikologi desain. Pertama ada affordance. Affordance itu lebih ke visibilitas dan keterjangkauan gitu, memberikan petunjuk yang memang kuat. Bisa kita lihat di sini contoh dari affordance di Instagram. Pertama itu ada Instagram Story yang emang ikonnya itu berbeda gitu ya. Ketika yang sudah dilihat warnanya abu-abu gitu, sedangkan yang belum dilihat itu tuh ada warna dari logo Instagramnya itu sendiri gitu ya, campuran gradasi dari warna merah, ungu dan kuning. Itu salah satu ada poin affordance di perbedaan antara story yang sudah dilihat dan belum dilihat. Berikutnya ada juga di bagian tombol login. Ketika kita akan login di Instagram, tombol login di sini berbeda warna sendiri gitu ya, warna biru di antara background yang gelap, ditambah objeknya juga lebih rounded dibandingkan yang lain. Ini juga salah satu bentuk affordance gitu. Jadi memang ada daya tarik gitu, ada petunjuk yang kuat untuk orang-orang itu yang memang tombol login ini tuh emang untuk diketuk gitu, untuk di tap. Nah, yang berikutnya ada juga mungkin kayak kita sudah tidak asing gitu untuk like atau mungkin ketika kita mau menyukai foto atau postingan di Instagram, di tap 2 kali itu salah satu poin affordance juga gitu. Jadi di sini ada beberapa hal yang bisa kita lihat bahwa ternyata meskipun tidak ada panduannya gitu, meskipun tidak ada petunjuknya, tapi kita paham gitu. Oh, ini mana yang harus diklik, mana yang harus diketuk, mana yang emang sudah diketuk gitu. Itu adalah poin affordance. Berikutnya di sini ada poin mapping. Mapping itu kurang lebih susunannya gitu ya. Jadi antara strukturnya itu kelihatan gitu, mana yang emang mau ditonjolkan, mana yang emang jadi poin-poin tambahan saja gitu. Bisa dilihat di sini di poin atas gitu ya, ada nama akun dan tambahan kalau misalkan menggunakan lagu. Tapi tetap di sini yang paling utama itu adalah gambar. Maka dari itu gambarnya dibuat memang ukurannya lebih besar dibanding yang lain. Icon-icon lain gitu ya, hanya sekedar tambahan-tambahan saja dibuatnya kecil-kecil, tapi tetap di posisi yang memang tetap terlihat gitu. Jadi memudahkan audiens juga, fokusnya tetap ke gambar, tapi tidak melupakan fungsi-fungsi tambahan yang ada.
Jadi ini salah satu bentuk mapping dari Instagram. Berikutnya ada signifiers. Signifiers itu kurang lebih ke label gitu ya. Nah di sini Instagram itu punya dua jenis signifiers atau signified gitu ya. Yang kiri itu ada icon without label. Jadi emang pure icon saja. Ada gambar rumah gitu ya, menunjukkan emang home kita atau seperti postingan-postingan orang-orang yang kita follow atau yang ingin kita lihat. Di situ juga ada search gitu ya, tanda plus, ada reels, ada profile kita gitu di sini tanpa label. Nah, tapi di sisi sebelah kanan di sini ada icon with label. Memang yang bentuk ikonnya itu lebih kompleks. Jadi memang perlu adanya label. Kayak mungkin kalau tidak ada tulisan insight atau mungkin kalau tidak ada tulisan schedule konten, kita nggak tahu itu tuh apa sebenarnya. Karena memang di tampilan ini banyak sekali icon dan dirasa memang perlu sekali gitu menambahkan label-label itu. Gitu. Jadi di sini Instagram menyediakan memang ada icon without label sama icon with label. Itu aspek signifiers dari Instagram. Berikutnya ada feedback. Seperti namanya gitu ya, feedback. Jadi emang aspek-aspek ketika akan memberitahu individu gitu. Ketika misalkan kita mengklik sesuatu, feedback dari aplikasinya apa gitu. Contohnya di sini ada 3 contoh. Pertama di paling kiri, ini feedback ketika kita mempunyai beberapa akun dalam satu Instagram. Jadi ketika misalkan kita mau switch akun nih dari akun A ke akun B, itu tuh ada feedbacknya gitu. Misalkan contoh yang ini ada switch to CPKPIC, berarti asalnya sebelumnya dari akun yang bukan CPKPIC menjadi akun CPKPIC gitu. Itu bentuk feedback juga. Terus yang kedua, feedback ketika kita kita login menggunakan akun yang baru. Di sini ada feedback passwordnya apakah mau di save atau nggak perlu gitu, atau mungkin ini untuk make sure gitu. Jadi emang akun ini tuh akan diingat sama Instagramnya atau tidak perlu. Itu juga feedback yang baik. Dan yang terakhir di sini yang ketiga, ketika kita akan menggunakan fitur story atau mungkin snapgram gitu ya. Ada yang bilang story Instagram story, ada yang bilang snapgram. Ini tuh untuk memberikan peringatan gitu. Jadi kalau misalkan ketika kita tidak sengaja memencet tombol close, jadi nggak langsung keluar gitu. Tombol close itu tuh ada feedbacknya dulu gitu. Apakah benar mau dihapus atau di save di draft atau emang tetap mau mengedit gitu. Jadi ini juga feedback yang memudahkan. Jadi jika memang anggaplah gitu ya, kita tidak sengaja meng-close fitur itu atau ya tadi Instagram story, tetap ada feedback ini gitu yang membantu. Berikutnya ada konseptual. Konseptual itu kurang lebih jadi penyederhanaan gitu. Gimana ini tuh sebenarnya cara bekerjanya gitu. Nah, kita lihat sendiri Instagram itu ternyata memiliki konseptual yang dibuat oleh pembuatnya gitu ya. Instagram itu dibuat seperti galeri atau album foto mungkin ya. Contohnya misalkan di sebelah kiri Instagram itu ada fitur carousel. Jadi carousel itu kita bisa mengupload 1, 2 bahkan lebih gitu ya, sampai sekitar 10 foto, dan di atasnya tuh ada ininya, ada pemberitahuannya gitu. Itu udah apakah kayak foto ke-1 kah, 1/6 misalkan ini ya, ada 1/6, ada 2/6 gitu. Jadi kurang lebih seperti galeri gitu, seperti majalah ada halamannya. Nah, atau misalkan tampilan profile kita di sebelah kanan. Karena jelas gitu ya konseptual dari Instagram itu seperti galeri, seperti seakan-akan kita tuh lagi pameran. Karena disuguhkan di profile kita itu full foto kita atau mungkin postingan kita yang memang dibuat tampak frontal gitu. Karena yang memang tadi disuguhkannya untuk memamerkan gitu, seakan-akan layaknya pameran, layaknya galeri, memang menampilkan foto secara penuh. Itu kurang lebih konseptual dari Instagram. Nah, dan yang berikutnya ada constraint. Constraint itu ada banyak jenisnya ya. Contohnya di bagian kiri ada physical constraints. Jadi kita nggak usah
nggak usah bingung lagi gitu. Ini mau nambahin komen di mana karena sudah tersedia dikotakin gitu ya. Ada kotaknya terus ada tulisannya juga add a comment for Masjid Al Latif misalkan contohnya. Jadi udah ada pembatasnya, itu memudahkan juga. Terus yang kedua ada cultural constraint. Jadi memang karena kebudayaan kita berbeda-beda tentu gitu. Dan di Indonesia sendiri gitu ya, dilegalkannya ya jenis kelamin hanya laki-laki dan perempuan, pria dan wanita gitu. Tapi di sini di Instagram karena mungkin bukan dari budaya Indonesia gitu ya. Jadi ada pilihan custom, ada prefer not to say gitu. Jadi mungkin akan terdengar janggal kalau misalkan kita menggunakan sudut pandang budaya dari Indonesia gitu. Dan yang berikutnya ada semantic constraint. Di sini mungkin apa ya, kayak semantic constraint itu apa yang kita bayangkan belum tentu sama gitu, sama kayak semua orang. Contohnya ini, like di sini atau mungkin bahasa Indonesia menyukai gitu ya. Kata-kata menyukai atau like itu tuh biasanya ikonnya itu tanda jempol gitu. Sedangkan Instagram di sini memilih ikonnya icon love gitu, icon hati. Nah, ini juga salah satu bentuk semantic constraint gitu. Jadi memang berbeda-beda gitu. Tiap individu pasti punya konsepnya tersendiri. Tapi di sini Instagram ya membayangkan bahwa like itu atau menyukai itu memang bentuknya love gitu, bukan tanda jempol. Kurang lebih seperti itu. Nah, di sini saya memiliki beberapa studi kasus yang memang diambilnya dari keresahan yang atau pertanyaan-pertanyaan yang memang terjadi di beberapa pengguna akun Instagram. Saya memiliki 3 studi kasus. Pertama, kenapa sih Instagram itu tidak memiliki fungsi sebagai tempat jual beli gitu ya, layaknya misalkan ada Facebook, TikTok gitu ya, dan lain-lain. Gitu. Yang kedua, kontroversi mengenai rasio Instagram yang asalnya 1:1 berubah menjadi 4:5. Dan berikutnya mengenai pengguna Instagram yang memang ketika dilihat gitu ya, pengguna Instagram itu banyak sekali yang memiliki second account dibandingkan Facebook atau TikTok atau X gitu ya. Instagram itu banyak sekali yang menggunakan second account, bahkan bukan cuma second account gitu ya, mungkin ada account yang lain dari satu orang tuh gitu. Nah, ini akan saya korelasikan atau akan saya jawab menggunakan sudut pandang psikologi desain yang sudah tadi dibahas sebelumnya. Nah, pertanyaan pertama, Instagram itu tidak ada fitur jual beli? Betul, memang gitu ya. Instagram itu tidak ada fitur jual beli layaknya TikTok Shop atau marketplace di Facebook gitu ya. Kenapa? Karena memang dari aspek psikologi sendiri juga gitu ya. Baik dari desainnya atau interaksinya, fitur-fiturnya, Instagram itu ya ditujukan hanya untuk galeri gitu. Halnya seperti galeri, halnya seperti sebuah pameran, tempat untuk memperlihatkan sesuatu yang memang indah, yang bagus dan keren gitu. Jadi memang tidak dibuat untuk tidak dibuat untuk saling berkomunikasi gitu atau mungkin terjadinya interaksi apalagi jual beli gitu. Nah, tapi karena tadi gitu ya ada memperlihatkan sesuatu yang indah, bagus, keren. Di sini audiens juga mulai menyadari ternyata ada yang namanya atau ada interaksi antara merekomendasi dan direkomendasi gitu. Jadi memang mungkin secara tidak langsung gitu ya, kayak ya kita nampilin aja kayak foto misalkan menggunakan baju yang oke. Misalkan di sini ada contoh ya, ada yang minta tolong gamisnya di spill atau ini beli buku-buku doa minta di spill gitu. Itu secara tidak langsung sebenarnya menunjukkan sesuatu, tapi orang-orang yang melihat itu secara tidak langsung merasa seperti direkomendasi. Nah, maka dari itu memang Instagram itu tidak punya fitur jual beli, tapi mungkin bahasa sekarang ada yang namanya affiliate gitu. Jadi maka dari itu Instagram itu nggak ngikutin media sosial yang lain gitu ya, tapi punya value tersendiri. Bisa dipakai untuk jual beli dengan caranya tersendiri karena tadi Instagram punya value-nya tersendiri. Kurang lebih seperti itu. Nah, dan yang kedua, kontroversi mengenai perubahan rasio Instagram gitu ya. Seperti tadi yang sudah saya bahas bahwa konseptual Instagram itu untuk galeri seperti pameran. Nah, maka dari itu
audiens ya menata seindah mungkin galerinya. Karena dulu Instagram itu rasionya 1:1, ya dibuatlah eh, bahasanya kurang lebih kalau pameran gitu ya, karya-karyanya itu dibuat 1:1 semuanya. Postingannya dibuat 1:1, ditata seindah mungkin. Karena tadi tujuannya seperti galeri. Tapi ternyata sekitar beberapa bulan yang lalu Instagram merubah tuh dari 1:1 menjadi 4:5. Wah, terjadilah kontroversi itu gitu ya. Makanya mungkin kenapa terjadi kontroversi karena pengguna Instagram atau audiens merasa aspek konseptualnya bergeser. Jadi mengubah semuanya gitu. Yang udah ditata sedemikian rupa galerinya terus harus secara tidak langsung berpindah galeri gitu. Dan harus mengubah atau secara tidak langsung kasarnya mengacak-ngacak galeri yang sudah mereka buat gitu. Ini kurang lebih contoh-contoh audiens yang sudah menata 1:1 gitu ya dengan baik, terus berubah ke 4:5 ya jadinya gini berantakan gitu kurang lebih. Nah dan yang berikutnya ada fenomena second account di Instagram gitu. Balik lagi ke konseptual tadi ya, Instagram itu memang tempatnya untuk memperlihatkan hal-hal yang indah, hal-hal yang menarik, hal-hal yang memang kita ingin memperlihatkan sesuatu itu gitu. Nah maka dari itu timbul statement dari audiens bahwa satu akun Instagram itu ya hanya untuk satu personal karakter. Kalau misalkan kita sudah menggunakan Instagram itu sebelumnya memperlihatkan hal-hal yang estetik misalkan atau yang indah, kita ingin menunjukkan anggaplah misalkan gambar-gambar kita. Nah merasa itu tuh tidak cocok kalau misalkan disatukan ke dalam satu galeri yang sama karena personal karakter yang berbeda gitu. Nah maka dari itu ya tadi dibuatlah ada second account misalkan ya, second account untuk art account gitu, ada yang memang aesthetic account gitu. Jadi karena tadi Instagram itu dibentuk untuk memperlihatkan sesuatu galeri gitu. Jadi orang-orang memikirnya bahwa oh ya udah ketika saya mau menunjukkan satu personal karakter, ya udah mau menunjukkan personal karakter yang lain harus di Instagram yang lain, kurang lebih begitu. Ditambah memang Instagram juga memiliki atau menyediakan fitur ada close friend, ada kayak beberapa fitur juga yang secara tidak langsung memberikan akses pembagian aspek konseptual itu sendiri. Jadi kayak kita memperlihatkan sesuatu hal tapi untuk orang-orang tertentu saja. Nah itu kan ada pembatasan konseptual gitu ya. Karena tadi galerinya ini galeri yang emang dilihat, yang boleh dilihat sama orang-orang. Ada galeri yang dilihatnya itu boleh sama teman-teman dekat saja. Nah kurang lebih seperti itu. Nah ini hasil studi kasus yang ada dan saya coba analisis menggunakan tadi aspek-aspek dari psikologi desain. Berikutnya ada kasus atau mungkin isu lain gitu ya, isu lain atau problematika lain yang akan disampaikan oleh rekan saya Fetty. Silahkan Fetty. Saya sendiri akan memaparkan bagian gaya arsitektur rumah jengki. Gaya arsitektur rumah jengki ini sudah ada sejak tahun 1950-an dan bisa dibilang gaya arsitektur ini sudah lumayan langka. Kata jengki sendiri diambil dari kata yengki yang memiliki konotasi negatif. Tapi selain konotasi negatif, kata jengki juga diambil dari beberapa icon pada masa itu, seperti fashion item celana jengki dan sepeda jengki. Kemudian aspek psikologi yang ada pada rumah jengki, salah satunya adalah aspek affordance, di mana beberapa bagian dari rumah jengki disesuaikan dengan penggunanya. Salah satunya adalah atap dan sirkulasi, di mana atap disesuaikan dengan cuaca Indonesia yang cenderung panas dan juga hujan. Selain itu, sirkulasi digunakan untuk udara pada saat cuaca panas, dan atap juga aman untuk melindungi ketika cuaca hujan. Kemudian bagian teras memungkinkan pengguna rumah untuk bisa berkumpul di depan atau bisa juga untuk berkumpul atau bermasyarakat sebagaimana kebiasaan masyarakat Indonesia gitu ya.
Dan terdapat tembok miring juga, di mana ini hanya sebagai nilai estetika dan juga penopang bangunan. Kemudian ada bagian balkon, di mana balkon dianggap sebagai tanda orang kaya pada zaman itu dan memungkinkan penggunanya untuk bisa bersantai sambil menikmati pemandangan di atas. Kemudian penggunaan batu alam menjadi tambahan nilai estetika, di mana sebagai negara yang tropis, batu alam menjadi salah satu tanda bahwa negara ini kaya akan sumber daya alamnya gitu. Makanya rumah jengki banyak yang menggunakan batu alam. Kemudian yang terakhir adalah interior, di mana interior di rumah jengki ini kebanyakan memiliki bentuk yang runcing dan tipis-tipis gitu. Selanjutnya adalah aspek psikologi cultural constraint, di mana kemunculan gaya arsitek rumah jengki ini adalah pengganti dari gaya arsitektur yang ada pada masa itu, di mana tren gaya arsitektur pada saat itu lebih banyak mengadopsi gaya-gaya Belanda. Salah satunya Art Deco yang ada pada bangunan gedung Isola UPI. Kemudian Jengki hadir untuk mengganti tren pada masa itu, di mana dianggap sebagai penjajah gitu ya, karena masih melekat dengan gaya-gaya Belanda. Namun sayangnya gaya arsitektur rumah jengki ini semakin lama semakin ditinggalkan karena dianggap kuno dan sekarang mulai langka. Kemudian diganti dengan gaya arsitektur lain yang lebih modern. Contohnya di gambar ini ada rumah gaya Skandinavian. Padahal rumah gaya jengki ini sudah sangat sesuai dengan iklim dan cuaca di Indonesia. Kemudian ada peluang untuk mengembalikan dan mengatasi permasalahan yang sebelumnya saya jelaskan. Yang pertama adalah dilestarikan kembali. Untuk para arsitektur atau profesional di bidangnya bisa mengedukasi masyarakat dan menjadikan gaya arsitektur rumah jengki ini sebagai pilihan. Karena sebagaimana yang saya jelaskan sebelum-sebelumnya, gaya arsitektur ini sudah sangat sesuai dengan keadaan di negara Indonesia. Kemudian setelah dilestarikan melalui edukasi, para profesional dan arsitektur dapat mengembangkan sesuai zaman. Contohnya menambahkan fungsi-fungsi teknologi seperti penambahan internet atau bahkan bisa menambahkan fitur smart home. Kemudian setelah dikembangkan, masyarakat dapat menggunakan kembali rumah jengki ini. Walaupun mungkin secara bentuk sudah kuno, tapi secara fungsi masih bisa menyesuaikan dengan zaman sekarang. Mungkin itu saja yang bisa saya jelaskan mengenai gaya arsitektur rumah jengki. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.